Halo semuanya, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita akan belajar tentang conditional expression ya. Nah ini mungkin ini nggak asing nih nanti. Apa itu conditional expression ya? Pertama-tama teman-teman buka Notepad ya. Jadi conditional expression itu kita nanti akan mempelajari ada yang namanya if ya. If function, if, sebuah if dan else gitu ya. Nah ini kita akan belajar nih tentang if else gitu. Contoh, conditional expression kayak gini. Jadi dia mengekspresikan sesuatu kondisi pakai kondisi gitu ya. Contoh nih, misalnya kalau kita punya variabel atau punya number deh, integer, banyak banyaknya misalnya 10, 19, 10 deh, 10 ya. Nah ini kondisional bisa menggunakan if else ya. Jadi jika banyak ini lebih dari 80, maka kita akan ngeprint lebih dari 20, misalnya 20 deh, jangan banyak-banyak, 20 deh ya. Lebih dari 20. Nah, kalau misalnya tidak berarti kurang dari 20. Nah, kalau misalnya kayak gini berarti kan kondisi nih ya. Jadi kita ngeprint sesuatu, mengeksekusi sesuatu tapi pakai kondisi nih. Kondisinya adalah di sini ditanya banyak lebih dari 20 apa enggak gitu. Kalau ini kita run, maka dia akan hasilnya nanti kurang dari 20 karena 10 ini kurang dari 20. Kalau misalnya kondisinya misalnya 80, kalau ini kita run, maka dia akan lebih dari 20. Nah, ini adalah kondisional ya. Kalau kita tanpa else juga bisa ya. Kalau kita tanpa else kita run, ini bisa nih ya. Kalau tanpa else ya udah dia lebih dari 20. Tapi kalau misalnya dia kurang dari 20, 10 gini, maka dia tidak di print apapun ya, karena dia tidak ada kondisi lainnya. Gitu, teman-teman. Kalau if secara sendiri bisa ya. Tapi kalau misalnya else secara sendiri kayak gini, sorry, ini kita back. Kalau misalnya else secara sendiri ini kita hapus gitu ya. Nah ini error nih ya. Apa nih tiba-tiba langsung else. Nah itu nggak bisa ya. Jadi harus ada if ya. Setidaknya ada if baru dia bisa dipasang else. Nah bagaimana kalau misalnya kita punya 3 kondisi gitu ya. Yang pertama misalnya jangan banyak deh. Kita mau nilai ya, nilai. Ya, nilai. Misalnya kita mau bikin nilai ya. Kalau nilainya di bawah 50 ya, berarti ini dia tidak lulus gitu ya. Tidak lulus gitu kondisinya. Nah, kalau misalnya di atas 50 selain di bawah 50 kan bisa juga di atas 50 ya, 50 ke atas gitu ya. Ini 50-nya masuk. 50 ke atas berarti di sini bisa lulus. Atau kita ngeprint nilainya. Lulus aja gini. Misalnya kayak gini. Nah, kalau nilainya 80, kalau kita run, maka dia lulus apa enggak? Tentu lulus ya, lulus. Tapi kalau misalnya dia nilainya 50, ini lulus apa enggak nih? Kita cek, dia lulus. Ya. Kenapa 50 masuk? Karena di sini kurang dari 50, berarti dari 49 ke bawah ya. Nah, ini kalau kita mau 50-nya masuk ke dalam kondisional yang ini, maka kita bisa gunakan sama dengan kayak gini. Kita run, nah, ini adalah tidak lulus ya. Tidak lulus, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau kondisional ini nggak cuma dua ya. Misalnya dia nanya nih, nilainya lebih dari 50 apa enggak? Tidak lulus. Misalnya kita mau dari 50 ke 60, misalnya kayak gini. Yang nilainya kita mau nilai yang dibawa, kita pakai dokumentasi aja deh. Misalnya kayak gini, pakai dokumentasi aja. Nilai kurang dari 50 tidak lulus ya. Tidak lulus. Nah, terus kalau misalnya apa? Nilai kurang dari 50 tidak lulus. Terus kita mau nilai yang di angka 50 sampai 75 deh. 50 sampai 75 ini bagus gitu ya. Nah, terus kalau nilainya yang di atas 75 ya, di atas 75, maka dia nilainya sangat bagus. Sangat bagus. Kalau misalnya dia nilainya 100 ya, nilainya 100, maka dia
sempurna gitu. Nah, misal kayak gini, sempurna gitu ya. Nah, ketentuannya adalah seperti ini, dan nilai itu ketentuannya adalah dari 0 sampai 100 aja ya. 100 aja, dia nggak lebih dari 100 dan hanya segini nih nilai. Ketentuan untuk pembuatan nilai itu dari 0 sampai 100. Nah, gimana caranya buat conditional seperti ini? Berarti kalau kurang dari 50, 50-nya masuk apa enggak? Berarti enggak ya. Berarti ini kita lepasin. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kita di sini kalau misalnya kayak gini kan selain di bawah 50 dia bakalan lulus ya. Nah, kita mau kondisinya bisa ada banyak nih. Ada kayak gini dan ada kayak gini. Kita bisa gunain else if ya. Jadi kita bisa kasih kondisional lagi di sini. Jadi di sini kita cek nilainya ya. Dia lebih besar dari sama dengan 50 sampai 75 ya. Berarti di sini kita pasang dan ya. Karena eksekusinya n ini logic n ya. Kalau misalnya dua-duanya benar, baru dia akan dijalankan yang ini. Gitu. Dan juga nilai itu kurang dari sama dengan 75. Kayak gini ya. Jadi 75-nya masuk. Nah, ini kita print bagus gitu ya. Bagus. Nah, selain itu bisa lagi else if, kalau ada conditional lagi ya. Di sini else if nilai lebih besar dari 75 ya. Nilai lebih besar dari 75 berarti ini kayak gini, kita copy aja. Ini lebih besar daripada 75 ya. Berarti mulainya dari 76 gitu ya. Lebih besar dari 75 sangat bagus. Ngeprint sangat bagus nih. Sangat bagus. Sangat bagus. Tapi kalau misalnya 100 ya, berarti kalau misalnya else if ya, kalau misalnya dia nilainya 100 sama dengan 100 gitu ya, maka dia print, yang kita print adalah sempurna. Sempurna. Kayak gini ya. Nah, ini kita coba cek dulu nih, 50 kita run, maka dia tidak lulus nih ya. Kalau kita run, oh bagus, dia 50 masih masuk ya. Berarti masuk ke sini, daerah sini ya. Oke. Kalau misalnya kita taikin lagi 75, kalau kita run, dia masuk mana? Dia tetap bagus ya, masih masuk ke sini. Yang statement kedua. Kalau kita tambahin lagi jadi 78 nilainya. Kalau kita run, dia akan menghasilkan sangat bagus. Oke, kalau kita masukin lagi di atas 75, misalnya kita masukin 100 ya. Atau 99. Kita run 99 itu masih kategori sangat bagus karena dia di atas 75 ya. Kalau misalnya kita masukin 100, ini akan terjadi yang mana? Mau yang ini apa yang ini? Nah, dia masih yang sangat bagus. Nah, ini error logic nih ya. Jadi di sini kita harus kasih batasan. 100 itu di atas 75, maka dia langsung ngeprint yang ini ya. Dia akan ngeprint yang ini. Dia akan ngeprint yang ini. Dan dia tidak akan menjalankan yang ini karena ini sifatnya else if ya. Kalau misalnya dia berurutan, dia nanyain yang ini dulu. Kalau misalnya yang ini tidak berhasil, maka dia nanya lagi yang ini, akan dieksekusi yang ini. Kalau ini nggak berhasil, berarti dieksekusi lagi. Kalau ini berhasil, maka dia akan langsung di print dan dia tidak akan menjalankan yang bawahnya, gitu teman-teman. Ini kegunaan else if. Nah, ini lain cerita kalau misalnya else kita hilangkan kayak gini, ya. Else-nya kita hilangkan. Nah, ini logiknya jadi beda nih, ya. Kalau ini kita hilangkan, yang terjadi kayak gimana? Ya, ini kan jika nilainya di bawah 50, dia ngeprint. Jika ini kayak gini, nah kalau ini kita run, maka nanti akan 2 ngeprintnya, sangat bagus dan sempurna gitu. Karena logik yang ini dijalankan dan juga logik yang ini dijalankan. Bedanya dengan else if, dia akan kondisi dia berurutan di jalan ini dulu, cek dulu. Kalau misalnya ini nggak dieksekusi, maka next ke sini, maka next lagi. Kalau ini udah dieksekusi, maka di sini perintah selanjutnya itu nggak akan dieksekusi. Jadi dia akan muncul cuma satu ya, yang pertama kali ketemu nih. Nah, ini adalah penggunaan else if dibandingkan dengan logik yang tadi, yang else biasa ya. Kalau ini kita run, maka akan munculnya satu. Nah, kita mau benerin nih di atas 75 tapi kurang dari di atas 75 sampai mungkin dari 76 ya. Berarti ketentuannya kayak gini, dari 76 sampai 99 gitu ya. Berarti kita bisa di atas 75 dan nilainya itu kurang dari 100. Nah, ini 99 ya.
Oh, sorry. Nah, ini ketentuannya dan nih ya. Maka di sini udah bener nih. Kalau kita run kayak gini, maka dia sempurna. Nah, kalau kita masukin di 101 atau 150 nilainya, ini kayak gimana nih? Dan dia tidak akan ngeprint apapun karena maksimal 100 ya. Nah, gitu. Kalau misalnya kita else di sini ya. Else itu adalah ketentuan untuk ngeprint. Jadi dia tidak ada kondisinya di sini, tidak menggunakan kayak gini else kondisinya apa? Enggak kayak gini. Tapi else itu adalah ketentuan untuk selain dari yang disebutkan di atasnya gitu. Maka di sini kita ngeprint aja error gitu ya. Misalnya di sini kita ngeprint, di sini kita print itu nilai tidak benar, nilai yang dimasukkan tidak benar. Nah, contohnya ya, kita tadi yang tadi 150. Kalau kita run, maka dia akan ngeprint nilai yang dimasukkan tidak benar gitu ya. Nah, ini di bawah 50 sebenarnya kita ada kondisi lagi. Di bawah 50 tuh dari 0 ya, karena kita mulainya nilai itu hanya berlaku dari 0 ya. Maka di sini dari 0 sampai 50 sampai 49, sorry, 49 ya. Sampai 49 itu nilainya tidak lulus gitu. Berarti di sini kita bisa kasih kondisi lagi ya. Nilai itu kita pasang lebih besar dari 0. Lebih besar atau sama dengan 0, maka dia tidak lulus. Ini kasih dan-dannya karena dia logic AND nih. Nah, kalau kayak gini kita run, nilai yang dimasukkan tidak benar ya. Karena dia selain yang ini, selain yang ada di sini, dia akan ngeprint yang ini. Contoh lagi, misalnya kita pasang 0 ya. Nilai 0 ini tidak lulus ya. Tapi kalau kita nilainya minus 15, kalau kita run, maka dia nilai yang dimasukkan tidak benar, tidak ada nilai yang kita dapat minus gitu ya. Misalnya kayak gitu. Nah, misalnya ini adalah penggunaan if else ya. Ini penggunaan if else. Nah, selain conditional if else ya, sebenarnya ada lagi, yaitu kita bisa menggunakan switch ya. Switch. Nah, switch nih, penggunaan switch ya. Switch ini kita bisa gunakan switch. Kita mau nge-switch apa? Ya, cara menggunakan switch kayak gini. Kita akan meng-switch datanya, nilai yang akan kita ubah-ubah nilainya nih, ya. Mungkin di sini kita akan tutup dulu, ya. Di sini kita akan tutup, ya. Idenya adalah sama. Switch ini akan mengecek nilai, jadi kayak ngecek di sini kondisinya. Yang kita mau cek apa? Nilainya ya. Nah, dia bisa menggunakan case, ya. Ketika case-nya itu adalah ini, ya. Case nilai kurang dari 0 dan ini, maka kita akan print di sini, kita bisa print tidak lulus kayak gini teman-teman, bisa nih kayak gini ya. Dan dia tuh ada yang namanya break ya, dia ada yang namanya break. Mungkin ini case-nya kita bisa kurung kayak gini ya. Nilai ini dapat dari sini, integer nilai break. Oke, nah ini adalah penggunaan case. Nah, ini bisa error, kenapa? Ya, katanya di sini harus konstan ya. Case-nya harus konstan, case di sini harus konstan. Maksudnya itu adalah di sini kan nilai yang kita switch ya, itu adalah berupa integer. Jadi yang case di sini dia harus ngebandingin nilai di sini itu sama dengan integer atau bukan gitu ya. Nah, kalau di sini kan kita membandingkannya di sini, teman-teman ya, kayak gitu. Maka yang harus diubah adalah di sini membuat datanya itu menjadi langsung konstan, misalnya 50 gitu ya. Nah, kalau misalnya nilai ini adalah integer, nih nilainya 100, nilai 100 case-nya 50 apa enggak? Nah, berarti kan enggak. Berarti kalau misalnya enggak, berarti dia tidak lulus gitu. Nah, ini kalau kayak gini satu-satu nih jadinya nih, kalau penggunaan case kayak gini ya. Kalau misalnya 100, misalnya 100 di sini sempurna, misalnya kayak gini ya, sempurna. Nah, ini bisa nih kalau misalnya kita run, maka nanti akan menghasilkan apa? Di sini akan ngeprint sempurna. Kenapa bisa kayak gini? Karena yang dibandingin adalah nilai ini, datanya itu integer, akan dibandingkan dengan data yang di sini, gitu teman-teman. Nah, kita nggak bisa nih case-nya nilai itu kurang dari 50. Kalau misalnya kurang dari 50 ini error ya.
Jadi dia harus integer gitu teman-teman. Ya, nggak bisa nih kita kayak gini. Kita ngebandingin datanya gitu. Kalau kita kayak tadi misalnya kita nilai, kita bandingin kurang dari 50. Nah, ini adalah tipenya. Jadi di sini ini adalah sebuah boolean ya. Jadi dia menghasilkan nilai benar atau salah. Sedangkan switch yang kita butuhkan itu adalah nilai yang kita mau bandingin ya. Jadi penggunaan switch case di sini tidak cocok untuk yang penggunaan kayak gini ya. Mungkin switch case ini bisa cocok ya. Dia itu untuk misalnya nih ya, kita punya operator gitu ya. Misalnya nih string ya. Bentuknya string operator. Operator kayak gini, operator ya. Nah, operator ini tipenya string. Misalnya kita apakah dia tambah. Nanti kita akan ngebandingin nih operatornya. Ya. Misalnya nilai A sama nilai, dia punya nilai lagi satu lagi, ini kita copy aja deh, kita pasang di bawah ya, nilai A ini kita tutup aja kayak gini. Nah, misalnya kita punya nilai A 100, kita punya nilai B deh ya, kita punya nilai B. Nah, misalnya kayak gini, misalnya kita punya 65 dan kita punya nilai 78 nilai B nya. Nah, kita bisa ngebandingin nih operatornya. Kasusnya operator ini itu tambah atau misalnya atau kurang ya, atau yang lainnya misalnya gitu ya. Nah, di sini kita ngeprintnya berarti kita akan menilai A ditambah nilai B. Misalnya hasil dari penjumlahan ini kita copy aja. Kalau dikurang berarti ini kita kurang. Nah, ini kayak gini ya. Jadi di sini ada switch case itu biasanya untuk bebas ya penggunaannya. Tapi kalau misalnya ini ada kayak gini, ini gunakan if else saja. Jadi switch case itu adalah untuk men-switch suatu data ya. Ini datanya nanti akan dynamic, kita mau apa tergantung kita. Nah, data yang akan kita proses itu kasusnya apa ya. Dia akan nge-switch, intinya adalah dia akan nge-switch ya. Bentuk operator ini kalau misalnya dia kasusnya adalah bentuknya kayak gini, maka dia akan ngapain, ngejalanin fungsi di sini ya. Bebas nih teman-teman mau jalanin apapun di sini bisa gitu ya. Kalau ini kita run, maka nanti akan dieksekusi yang perintah ini ya, perintah yang ini. Nilai A, kalau misalnya kita coba cek di sini berarti nilai A, kalau misalnya kita buat tulisan gini ya, nilai A tambah nilai B sama dengan ya, misal kayak gini, nilai A tambah nilai B sama dengan berapa gitu ya. Atau kita pakai string interpolation aja. String interpolation itu kita masukin ke sini, tapi kita gunain dolar gini ya. Kalau ini kita run, maka ini nanti nilai A tambah nilai B sama dengan 143 gitu. Atau kalau misalnya ini mau dibuat datanya berarti kayak gini. Kalau kita run, berarti ini nilai A-nya 68 tambah 78 65 tambah 78 itu sama dengan segini gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita buat yang kasus negatif, bisa juga kalau ini kita negatif, ini operasinya kita negatif ya. Di sini kita ganti nih negatif ya. Bisa nih kita run ya. Maka nanti akan dapat hasilnya minus 13 gitu teman-teman. Nah, kalau di sini kan ada if else ya. Ini ibaratnya ini kondisi ini dia akan ngebandingin data yang kita mau switch apa tergantung kasusnya. Nah, kan dia punya else. Else ini adalah pengecualian dari eksekusi yang lain. Nah, di switch juga punya ada yang namanya default ya. Default. Ada yang namanya default. Default ini kita nggak perlu kasih apapun di sini. Kita nggak perlu kasih entah tambah atau bagi, itu nggak perlu. Jadi default itu adalah kayak else-nya dia ya. Kayak bentuk else-nya di sini. Misalnya di sini kita defaultnya itu adalah kita print operator tidak benar, operator yang dimasukkan tidak benar, misal kayak gini. Ini kita break ya. Oke, kalau ini kita run, mungkin ini kan menghasilkan yang minus ya, kayak gini datanya. Tapi kalau misalnya ini kita ngasal gini atau kayak gini ya, operator apa ini misalnya ngasal gitu ya. Misalnya kita ngasalin aja nih kayak gini. Ini operator apa nih? Nggak ada kan? Ini error nih. Kalau misalnya kita run, maka dia tidak mengeksekusi ini,
dia tidak mengeksekusi ini, tapi dia ada else-nya nih. Maksudnya secara default ya. Defaultnya adalah ini gitu ya. Kalau dia pasang default bisa kayak gini. Gitu teman-teman. Nah, sebenarnya break ini buat apa sih gitu ya? Kalau misalnya kita punya di sini adalah data yang tambah, tapi ini kita nggak break ya, maka kasusnya akan seperti apa? Kalau ini kita run, ini akan error ya. Jadi suatu case ini perlu di break ya, break ya. Perlu di break buat ngeprint suatu datanya yang mengeksekusi di sini udah selesai nih, ngasih tahu kalau ini udah selesai dieksekusi. Maka kita perlu break. Nah, sebetulnya kita bisa gunain kayak gini teman-teman. Ini kita print, kita cut, ini kita pasang di bawahnya. Nah, ini kita hapus. Bisa kayak gini ya. Jadi case plus dan minus itu akan ngeprint dua-duanya kayak gini ya. Kalau ini kita run, ini akan menghasilkan dua printan yang kayak gini dan minusnya kayak gitu teman-teman ya. Dia akan menghasilkan dua printan. Nah, kalau misalnya kita ganti dia jadi negatif, maka kalau kita run dia akan tetap dua printan. Nah, maksudnya di sini adalah kita mau kasusnya plus ya, karena dia di sini nggak ada break atau nggak mengeksekusi apapun. Jadi ini maksudnya gabungan. Mau kondisinya plus atau negatif, itu akan mengeksekusi tetap yang ini sampai dia ketemu break ya. Sampai dia ketemu break itu teman-teman. Ya, kalau nggak ada breaknya nanti error. Ini ya. Dia akan error nih, case ini butuh break karena dia mengeksekusi sesuatu. Kalau nggak ada mau breaknya berarti dia ya hilangkan aja. Misal kayak gitu ya. Dia tidak mengeksekusi apapun. Nah, kayak gini digabung nih maksudnya. Nah, ini adalah penggunaan switch dan case ya. Mungkin ini kondisinya berbeda nih. Kalau yang kayak gini berbeda lagi. Kadang-kadang if else gunanya buat apa. Terus ada yang menggunakan switch case gitu ya. Atau teman-teman bisa juga menggunakan expression kondisional. Misalnya kayak gini. Bisa langsung kayak gini teman-teman. Jika nilai ini kita misalnya nilai ini integer nilai itu 100 nih ya. Bisa pasang kayak gini. Jika nilai itu kurang dari 50 ya, maka akan dilakukan apa? Ekspresi pertama di sini. Nah, kalau tidak else, maka dia akan melakukan ekspresi yang kedua kayak gini. Bisa ya kayak gini. Nah, ini maksudnya if else ya. Ini if-nya. Nah, ini kalau misalnya jika benar, nah di sini jika benar ya. Jika benar. Nah, kalau di sini jika benar, kalau yang di sini jika salah nih ya, jika salah. Coba kita coba aja. Misalnya kalau misalnya nilai itu di bawah 50, maka kita akan print tidak lulus ya. Kalau misalnya di bawah 50 dia tidak lulus. Kalau ini nggak perlu titik koma ya, karena ini masih satu baris, satu line gitu. Kalau yang ini kita print lulus gini ya. Oke, nah ini bisa nih kayak gini ya. Nilai itu kurang dari 50 apa enggak? Bisa nih. Kalau misalnya kayak gini cuma bisa if sama else saja ya. Nah, lulus ya berarti nilainya itu 100. Kalau misalnya kita pasang 44, kalau kita run maka dia akan nilainya benar. Kalau benar maka dia akan mengeksekusi yang di samping sebelah kanan dari tanda tanya langsung dieksekusi nih kalau benar. Tapi kalau salah kita gunain titik 2. Ini kalau salah gitu ya. Kalau kondisi yang ini salah gitu maksudnya. Nah, ini berlaku untuk shortcut aja sih sebenarnya. Shortcut untuk if else ya. Bisa gunain kayak gini, teman-teman. Ya, kayak gitu. Nah, mungkin pembahasannya nggak terlalu banyak, nggak terlalu sulit juga. Ini pemahaman dasar ya tentang conditional expression. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.